nama aku Badi. Di sini aku akan menemani kalian selama pembelajaran video ini untuk memahami dan memperdalam tentang laporan arus kas. Sebelum itu, apa pengertian dari laporan arus kas? Jadi, laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar selama satu periode akuntansi. Selanjutnya, ada berapa macam komponen di dalam laporan arus kas? Jadi, komponen yang terdapat di laporan arus kas itu ada 3 bagian. Yang pertama, kegiatan operasional, yang kedua, kegiatan investasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pendanaan. Di sini, arus kas dari kegiatan operasional itu adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan yang dimiliki oleh bisnis utama perusahaan. Nah, arus kas masuknya itu ada yang pertama, penjualan barang dan jasa, yang kedua, pengembalian pinjaman atau bunga. Untuk arus kas keluar, di sini ada pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran kepada pajak, pembayaran untuk bunga, dan biaya lainnya. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Di sini, arus kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka pendek dan jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan. Untuk arus kas masuknya ada yang pertama, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, penjualan sekuritas, utang atau ekuitas, dan yang ketiga, penerimaan pokok pinjaman. Untuk arus kas keluar, di sini yang pertama ada pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, pembelian sekuritas atau ekuitas. Dan yang ketiga, pembelian pinjaman. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan pendanaan. Di sini arus kas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan dan pelunasan utang ataupun ekuitas. Ya, untuk arus kas masuk, di sini ada penjualan sekuritas ekuitas. Yang kedua, penerbitan utang atau obligasi dan wesel. Untuk arus kas keluarnya ada pembayaran dividen, pelunasan utang jangka panjang, dan pembelian kembali saham. Terdapat 2 metode dalam menghitung dan melaporkan kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode ini akan memberikan hasil akhir yang sama. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Di sini metode ini melaporkan arus kas dari kegiatan operasional dengan menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Artinya, metode secara langsung menunjukkan sumber dan penggunaan kas dari kegiatan operasional seperti laporan akan menunjukkan penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan pembayaran kas untuk beban operasional. Yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Di sini metode ini dimulai dengan laba bersih dan kemudian menyesuaikan dengan perubahan aset dan liabilitas non-kas untuk menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional. Artinya, metode ini merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari kegiatan operasional. Penyelesaian menyakup perubahan piutang, persediaan, utang usaha, dan depresiasi. Di sini ada contoh soal yaitu PT Savana adalah sebuah perusahaan distributor alat kesehatan yang memulai usahanya pada 1 Januari 2019. PT Savana memulai usahanya dengan menerbitkan 60.000 lembar saham dengan nominal 1 juta per lembar. Berikut laporan keuangan PT Savana. Untuk informasi tambahan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data yang relevan, diperoleh informasi bahwa telah dibayar dividen sebesar 14 juta di tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, maka dibuat laporan arus kas sebagai berikut. Metode langsung dengan menghitungkan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Pertama, tentukan kas yang diterima dari pendapatan di laporan laba rugi sebelumnya dikurangi piutang dagang di neraca komparatif sebesar 125.000 dikurangi 36.000 mendapatkan hasil 89.000. Yang kedua, didapat dari pembayaran kas untuk beban operasi. Di laporan laba rugi PT Savana menunjukkan beban operasi sebesar 85.000. Lalu dalam laporan arus kas metode langsung
Yang dicatat adalah arus kas keluar yang sebenarnya terjadi untuk membayar beban operasi. Diasumsikan bahwa tidak semua beban operasi dibayar secara tunai pada periode tersebut. Lalu ada selisih sebesar 5.000, itu didapat dari 85.000 dikurangi 80.000, yang mungkin merupakan beban yang masih harus dibayar atau beban yang dibayar di muka. Oleh karena itu, kas yang dibayarkan untuk beban operasi adalah 80.000. Selanjutnya, laba tunai sebelum pajak didapat dari pengurangan antara kas diterima dari penjualan dikurangi kas dibayar sebagai biaya sebesar 89.000 dikurangi 80.000 mendapat hasil 9.000. Selanjutnya, pembayaran pajak atas laba didapat dari data laporan laba rugi sebelumnya. Selanjutnya, laba tunai sebelum pajak dikurangi pembayaran pajak atas laba menghasilkan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dari perhitungan 9.000 dikurangi 6.000 mendapatkan hasil 3.000. Pertama, laba bersih didapat dari data laporan laba rugi sebelumnya. Yang kedua, kenaikan piutang dagang didapat dari data neraca komparatif yang mengalami kenaikan. Yang ketiga, kenaikan utang dagang didapat dari data neraca komparatif yang mengalami kenaikan. Dan yang keempat, pengurangan antara kenaikan piutang dagang dengan kenaikan utang dagang yang dimana dari hasil itu akan mengurangi laba bersih dan akan menghasilkan nominal untuk arus kas bersih dari kegiatan operasi. Selanjutnya, identifikasikan akun-akun pada neraca komparatif yang menunjukkan kegiatan investasi dan pendanaan. Pada kasus itu, ilustrasi ini terdapat dua akun yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan pendanaan, yaitu kenaikan modal saham dan laba ditahan. Setelah mengidentifikasikan akun-akun pada neraca komparatif yang menunjukkan kegiatan investasi dan pendanaan, sekaligus sudah menghitungnya, maka dapat hasil akhir seperti ini. Setelah mempelajari materi laporan arus kas, di sini ada soal dengan situasi perusahaan. PT Maju Bersama adalah perusahaan dagang kecil yang menjual alat tulis. Kalian adalah staf akuntansi dan diminta untuk membuat laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Di sini ada informasi yang tersedia, yaitu laporan laba rugi ringkasan untuk tahun 2024. Lalu di sebelah kanan adalah tabel perubahan saldo neraca perbandingan antara 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Informasi tambahan lainnya, yang pertama, selama tahun 2024, perusahaan membeli peralatan baru senilai 30 juta secara tunai. Yang kedua, perusahaan menerima pinjaman baru dari bank sebesar 10 juta. Dan yang ketiga, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemilik sebesar 130 juta. Perhitungannya, laba bersih sebesar 150 juta dikurangi kenaikan saldo laba sebesar 20 juta akan mendapatkan hasil 130 juta. Di sini Budi meminta kalian untuk menyusun laporan arus kas PT Maju Bersama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 menggunakan metode tidak langsung dengan waktu 60 detik. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis.
Dari hasil kerja yang sudah kalian kerjakan, bisa dicocokkan dengan jawaban yang Badi berikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan soal yang diberikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Badi pamit undur diri. Dah.